sampaikan di WA group atau ada yang baru masuk ya di WA group. Nah, ini mungkin nanti bisa menyimak saja langsung ya. Jadi pada hari ini akan apa sih itu Google Workspace? Nah, lalu yang selanjutnya adalah tentang Google Drive, dilanjut tentang Google Doc atau Google Dokumen dan Google Slide, dan yang terakhir adalah Google Form. Nah, untuk itu kita langsung saja ke materi ya. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan, saya akan langsung ke ini ya, mungkin lebih dibanyakan praktek ya, biar langsung, jadi biar lebih paham. Nah, jadi di sini akan saya mulai share yang tentang mengenal Google Workspace ya, Bapak Ibu. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini jaringannya lola ini ya, jadi lama ini ya. Saya share-nya agak lama nih. Sebentar. Kami sabar menunggu. Pak Harun, sehat Pak Harun? Ya, ya. Alhamdulillah, Pak Arpan sehat, Mas. Alhamdulillah, Pak Arpan. Alhamdulillah Pak Harun sehat. Assalamualaikum Pak Harun. Cara raket, rada pilihan supados teu feedback pami dihurungkeun mic-na sadayana. Agak menjauh. Janten ngahiung, aduh.
Baik Bapak Ibu, ini ya akan saya share tentang apa itu Google Workspace for Education. Nah, di sini terlihat tidak Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Terlihat. Ya, ya. Jadi, terima kasih. Di sini Google Workspace for Education adalah kumpulan alat yang membantu Anda menyelesaikan tugas. Anda dapat menulis laporan, membuat presentasi, membuat kuis, merencanakan pelajaran, menilai tugas, dan banyak lagi. Nah, di sini banyak ya manfaatnya. Sudah. Kita nanti akan belajarnya tentang Bapaknya dibawa. Bapak Ibu mohon maaf ya, dimatikan dulu mikrofonnya. Butut. Tapena butut. Ini malah kena cai mah. Ini lain. Ini ku jumpali. Ayo nuju eta, nuju ngabaret. Nah, suara namanya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu mohon ini dulu dimatikan mikrofonnya. Ya, biar lebih terdengar suara sayanya, tidak feedback ya. Nah, ini Google Workspace ini terdiri dari berbagai fitur ya. Ada Google Ini bukan. Drive. Nah, ini jadi nama orang pasang yang Pak itu kabelnya di mana nih? Panjang, punten mic-na panjang. Panjang. Ya. Bisa dibersihkan. Bu, punten berada mau kabelnya. Apa? Palunya mana palu? Papan? Udah. Panjang, mohon ini dulu ya dimatikan. Nah, berarti enak orang dimatikan dulu itu ya. di mana narona kan? Oh iya. Menuju motor rupina tidak menyimak. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, ini Google Drive itu kemarin sudah pernah saya jelaskan di pas awal ya saat acara bersama dinas bahwa Google Drive ini fungsinya untuk menyimpan file-file. Tapi tidak hanya menyimpan file saja ya Bapak Ibu, tapi juga kita bisa berbagi file di sini. Selanjutnya ada lagi, nah ini ya, ada dokumen, ada spreadsheet, slide, dan formulir. Ini yang biasa kita gunakan dengan menggunakan Microsoft Office ya, kecuali formulir mungkin di Microsoft Office tidak ada. Nah ini dokumen itu hampir sama fungsinya seperti Word, dan spreadsheet ini hampir sama dengan Excel, lalu slide itu hampir sama dengan PowerPoint ya. Kalau formulir ini untuk membuat kuis, survei, dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ada juga yang namanya Google Sites. Google Sites di sini fungsinya sebagai alat untuk kita membuat situs ya, situs sekolah. Jadi situs web. Nah, ini bisa kita ya buat di sini di Google Sites. Google Classroom untuk mengelola kelas. Nah, mengelola kelas. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya untuk bagaimana penggunaan masing-masing fitur ini ya. Ini Gmail mungkin sudah tidak asing ya, karena Gmail ini sudah ada di bawaan HP biasanya. Meet dan Chat. Nah, ini Meet dan Chat. Nah, itu untuk Google Workspace-nya ya. Materi ini nanti
akan saya share juga ya Bapak Ibu di Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam, belajar sendiri ya. Nah, lanjut kita akan ke bahasan selanjutnya yaitu tentang mengelola file di Google Drive. Tadi sudah saya bahas sekilas apa itu yang disebut Google Drive. Google Drive adalah penyimpanan ya, penyimpanan file. Jadi di situ termasuk rumahnya ya, Gmail dan Google Drive itu adalah rumah dari semua produk Google Workspace di sini. Baik, kita langsung saja masuk ke Google Drive ya. Nah, akan saya share. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, akan saya share. Ah, bagaimana sih menemukan di mana itu drive? Nah, biasanya ini sudah masuk ya di sini. Ini karena saya sering menggunakan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun belajar, biasanya tampilnya seperti ini. Tapi kalau di HP itu tidak mendukung ya, tidak mendukung. Nah, ini saya menggunakan akun Google Belajar ID ya. Nah, kita masuk. Nah, ini di mana menemukan akun Google ya di sini ya, Bapak Ibu, sama seperti Google biasa ya, akun Google biasa. Jadi di sini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sininya adalah akun Google biasa dan ingin pindah ke akun Belajar ID itu bisa pakai add another account. Nah, another account ya di sini. Nanti diketikkan emailnya dan passwordnya. Ini karena saya sudah masuk. Jadi langsung saja ya di sini. Jadi Drive itu kalau misalnya belum ada tampilan seperti tadi, Drive itu bisa dicari di sini di yang ×9. Nah, ×9 kita langsung bisa menemukan Drive kita ada di sini. Ya. Suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas sekali. Siap. Jelas. Jelas. Ya, baik. Jelas, Bami. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini kita bisa klik Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita bisa menemukan banyak fitur ya Bapak Ibu. Nah, ini di Google Drive ini juga kita bisa langsung membuat baru. Jadi Google Drive ini bisa di sini kita membuat folder ya di sini bisa. Sebentar. Nah, bisa membuat folder, bisa membuat langsung Google Dokumen di sini, bisa membuat spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Nah, ini juga ada Google Gambar dan sebagainya ya. Jadi bisa memanfaatkan ini langsung baru di sini. Tidak usah masuk ke slide, ke dokumen, bisa langsung di Drive juga ya. Ini karena ini rumahnya ya Drive itu. Nah, di sini ada Drive bersama. Nah, ini. Kalau tidak salah di Gmail itu tidak ada ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita bandingkan dengan Gmail, yang Gmail biasa. Oke, sekarang nah kita coba buka yang Gmail biasa ya. Kita coba buka yang Gmail biasa. Nah, ini kita tutup dulu. Kita buka yang Gmail biasa untuk memperbandingkan. Nah, ini Gmail biasa. Nah, sama ya di sini ada akunnya, boleh tambah akun di sini. Nah, ini ya, kita cari yang gambar Drive tadi. Masuk ke Google Drive. Nah, tidak ada ya Bapak Ibu. Di sini tidak ada Drive bersama. Nah, itulah keuntungannya menggunakan akun Belajar ID. Gitu.
Itu keuntungannya menggunakan akun Belajar ID. Di sini ada tulisan untuk Gmail biasa itu penyimpanan ya di sini ya. Saya sudah terpakai ini 6,78. Hanya 15 giga. Ya. Hanya sedikit penyimpanannya. Tapi kalau di Google di Belajar ID itu tidak terbatas. Nah, di sini hanya ada poinnya ya di sini. Sama kalau ininya bisa membuat langsung bisa pakai Gmail biasa juga ya. Kalau di sini ada dibagikan kepada saya hanya terbaru berbintang ya. Nah, itu ya. Kasep. Dan pada ngopi. Lainnya di Tong sudah. Tong ningali kember. Aya di Ibu Haji. Presentasinya nggak muncul ya. Sebentar ya, ini ada ya. Bu Haji Aang. Nggak muncul dulu. Sebentar. Oh, jadi hapus ya. Mohon maaf tadi ada yang screenshot ya. Sebentar. Kita ulangi saja ya. Ini tadi kan masuk. Nah, ini yang kita ke Gmail biasa. Mohon maaf. Ya, aduh. Nah ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Belum ada, belum Oke, keluar. Sudah masuk. Sudah ada. Ada sudah. Presentasinya ada. Sudah ada ya? Oh, ya. Sudah ada. Bisa dilihat Ada sampai tampilan Gmail pribadi saya ini. Yang baru itu, nah ini kalau mengetik baru sama ya seperti Belajar ID tadi. Perbedaannya tidak ada bersama tadi, drive bersama tidak ada. Jadi tidak bisa membagikan file bersama ya, tidak bisa membagikan file bersama. Tapi kalau akun Google yang menggunakan Belajar ID itu bisa berbagi bersama ya Bapak Ibu. Nah, ini penyimpanannya juga hanya 15 giga ini. Ya, harus beli penyimpanan. Jadi wah, sungguh ini ya enak sekali ya fasilitas yang pemerintah beri untuk kita. Jadi mengapa tidak kita manfaatkan seperti itu ya. Jadi nanti kalau yang masih belum bisa mengaktifkan, boleh nanti akan saya bantu ya untuk pengaktifan. Apabila ada kesulitan, silakan menghubungi saja, boleh di grup atau di Japri juga ya. Nah, kita masuk lagi ke yang Belajar ID ini ya. Nah, akun Belajar ID ada drive bersama. Enaknya di sini kita bisa saling share materi ya, seperti ini contohnya, ini grup saya yang GMT. Jadi di sini ada ini Pak Heru, Pak Idris, nah di sini Pak Jenal. Kita saling berbagi di sini file yang kita simpan di drive bersama ini bisa langsung otomatis bisa diedit oleh teman kita se-drive ini gitu. Enaknya seperti itu. Ini jadi bisa berkolaborasi Bapak Ibu dengan teman-temannya ya, sesekolah. Kalau misalnya berbagi RPP gitu ya, atau berbagi apa, di sini bisa langsung, enaknya seperti itu nih. Lalu di sini penyimpanan hanya terlihatnya di sini 9,95 GB terpakai, tapi tidak ada batasannya ya, karena tidak terbatas seperti itu. Itulah keuntungannya ya, sekali lagi. Jadi itulah keuntungannya kita menggunakan Belajar ID ya. Nah, selanjutnya, untuk membuat folder baru. Nah, untuk membuat folder sama ya tadi seperti yang tadi saya tunjukkan di sini, tinggal membuat folder. Nah, misalnya diberi nama di sini misalnya pelatihan ya. Pelatihan
GWE misalnya ya. Saya buat di sini. Oh, ini banyak ya filenya. Slide-nya. Nah, ini pelatihan GWE. Jika ingin dirubah warna, itu tinggal di sini klik saja, klik kanan. Nah, terlihat di sini mau dibagikan atau mau mendapatkan link ini. Kalau dipindahkan, ini ubah warna. Nah, ubah warna misalnya ingin menjadi ungu. Tadi ungu ya, berubah. Ya, jadi silahkan. Nah, ini nanti bisa di utak-utik ya, lebih bagus lagi. Mau diganti nama bisa di sini. Lalu bisa mau menambahkan file ke sini juga mudah ya. Membagikan, nah bisa di sini langsung bagikan saja. Bagikan. Nah, di sini diketik di sini email ya, email yang akan dibagikan. Mau ke siapa dibagikannya? Misalnya contoh ini saya akan membagikan ke email saya sendiri ya. Nah, ini ada pengaturan di sini editor, lalu ada pengakses lihat saja, ada pemberi komentar. Jadi di sini jangan lupa Bapak Ibu jika membagikan file, lihat aturannya. Kalau pengakses lihat saja berarti yang menerima file itu hanya melihat saja, tidak bisa mengedit, tidak bisa merubah. Saya sarankan kalau ingin berkolaborasi dengan teman-teman ya di sekolah atau nanti buat anak-anak itu pakai editor karena di sini editor itu juga bisa ikut mengedit, mengubah file yang sudah Bapak Ibu bagikan. Seperti itu. Kalau pemberi komentar ini hanya memberikan komentar saja ya. Bu, slide-nya nggak muncul, Bu. Bu Harmi, slide-nya nggak muncul. Bu, slide-nya nggak muncul. Oh, slide-nya nggak muncul. Maaf, Bu Iya, nggak Harmi. muncul. Jadi mohon diulangi kembali. Oh, gitu. Sebentar. Iya, sebentar. Bu. Ya, mohon diulang kembali ya, Bu Harmi. Oh ya, boleh, boleh. Kenapa ya nggak muncul ya? Ya, kita coba lagi. Muncul nggak? Muncul, Bu. Oh, sekarang muncul. Apa tadi? Oh ya, mungkin tadi ke stop ya. Sudah menampakkan. Oh, mungkin tadi ada yang klik share ini ya, mungkin tadi Iya. ada yang Semangat, terlalu semangat, Bu. share. Ya, jadi Ya, jadi tidak semangat. nampak yang saya. Ada Bapak Ibu? Terlihat tidak? Sudah terlihat. Sudah Ada. terlihat. Ada. Jadi tadi ada. tidak munculnya dari mana? Saya ulang lagi nih. Kita ulang membuat folder tadi sudah ya, mungkin ya. Diulang aja, Bu, dari awal, Bu. Oh, Tidak dari muncul, awal. Bu. Boleh, Iya. boleh. Iya. Kita hapus saja ini. Kita ulang lagi Ya, ya. mohon maaf ya, Bu Harmi, diulang kembali. Ya, nggak apa-apa, biar jelas ya, Bapak Ibu. Tadi ini drive bersama itu ya, fungsinya untuk saling berbagi. Nah, jadi kalau saya membuat file di drive ini, berarti nanti akan bisa diedit oleh anggota drive ini. Anggota drive ini, lihat anggota ya di sini, misalnya di sini yang bisa mengedit itu saya, Pak Heru, Pak ini ya, Pak Jenal, yang ini akunnya Pak Aji, lalu Pak Idris, Bu Iwa, dan Bu Nur Hayati. Nah, selanjutnya, Terus menyerah, ngawarkan bandera bodas. Nah, bisa mencoba membuat drive ya, Bapak Ibu ya. Bisa mencoba membuat drive. Nah, kita akan coba ke sini, ke drive saya dulu. Kalau drive saya itu kan pribadi yang kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya file itu tidak mau dibagikan, awas hati-hati jangan ngeklik yang drive bersama ya, takutnya nanti terbagi dengan orang. Karena itu pribadi. Nah, ini kita kembali ke drive saya. Di sini kita cara membuat folder bisa tambah ini folder. Boleh misalnya di sini dituliskan pelatihan
pelatihan GWE. Nah, buat. Nah, ini ya, di sini ada sudah pelatihan GWE. Ini bisa diedit ya, Bapak Ibu. Bisa dibagikan, bisa dirubah warnanya, tinggal ganti ubah warna. Misalnya mau dijadikan ungu ya, seperti tadi. Nah, ini jadi ungu. Kenapa pakai warna-warna? Itu biar memudahkan kita, karena kalau mata kita itu biasanya terfokus oleh warna ya, jadi lebih mudah membedakan seperti itu. Nah, di sini bisa dibagikan. Ya, Nggak Pak? muncul, Pak. Bu, nggak muncul, Bu. Nggak muncul lagi. Bu Harmi, layarnya masih seperti itu. Nggak berubah-ubah. Nggak berubah. Aduh, coba sebentar. Apa jaringannya ya ini ya? Drive-nya nggak keluar. Slide-nya nggak keluar. Sepertinya jaringan nggak stabil gitu. Nah, kita coba lagi, coba ya. Nggak kelihatan, Bu. Kayaknya jaringan ini error. Ini ada gak? Sudah Tidak ada, muncul, Bu. Cuman itu Kosong, Bu yang Harmi, drive-nya itu kosong. Tidak. Tidak ada. Si kosong ya? Coba di refresh drive-nya coba. Di Chrome-nya. Oh ya, sebentar ya. Teh. Ada gak Bapak Ibu ini? Saya coba share ya. Ada gak? Atas ayah, Bu. Atas ayah. Oh, Mohon. ya, ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Oh ya, mohon maaf ya. Aduh, ini ada kendala ya. Nah, di sini bisa membuat folder di sini ya. Membuat folder. Sebentar, ini videonya saya nyalain dulu. Ya. Membuat folder, lalu bisa diklik kanan saja. Ini bisa bagikan, dapat link, ubah warna ya. Di sini ubah warna, bisa beberapa warna. Lalu di sini bisa bagikan. Ini untuk bagikan, klik yang ini ya. Nah, di sini ada pengaturan ya Bapak Ibu. Nah, ini editor dapat mengubah izin berbagi. Lalu di sini boleh tambahkan orang emailnya. Ini saya ke email pribadi saja. Sebagai apa? Bisa pengakses lihat saja, pemberi komentar atau editor. Nah, jika dengan teman ingin berbagi file dan ingin bisa mengedit, itu sebaiknya atur ke editor. Ya. Lalu sudah dipilih, berarti tinggal kirim saja sini ya, klik kirim gitu. Bisa dipahami mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Nah, ini tambahan untuk jika ingin membagikan lewat link, karena tidak langsung email satu-satu, bisa dikliknya yang ini, dapatkan link. Tapi jangan lupa untuk mengatur ininya, dibatasi. Kalau dibatasi ini
hanya beberapa orang tertentu. Terus kalau ini berarti hanya yang memiliki email belajar ID saja. Tapi saya sarankan pakai siapa saja yang memiliki link ya. Jadi yang punya link berarti bisa membuka gitu. Tapi di sini juga bisa diatur untuk ininya, apakah mau editor atau hanya mengakses lihat saja yang mendapatkan link itu. Kalau untuk siswa sebaiknya mengakses lihat saja ya. Yang di itunya mengakses lihat saja. Nah, itu mungkin selesai yang tentang Google Drive dengan cara membagikannya ya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti kita di akhir sesi saja ya, atau boleh di grup nanti, boleh nanti. Untuk mohon maaf untuk yang chat karena saya sendiri jadi tidak bisa saya buka. Mangga kalau untuk yang chat boleh itu untuk saling bersapa saja. Kalau untuk pertanyaan saya tidak menerima di chat karena susah ya sambil presentasi dan membuka chat itu susah. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan untuk lebih jelas lagi, yang tidak paham boleh di grup saja ya. Baik Bapak Ibu, itu untuk yang Google Drive. Lalu kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang Google Doc dan Google Slide. Nah, ya. Google Doc. Terlihat Bapak Ibu ya? Silakan jika tidak terlihat di ini saja lagi ya. Diberitahu sayanya, takutnya tidak ini. Bapak Ibu bebas ya mau menggunakan Google Drive yang Google Doc-nya membuatnya mau dari sini, dari Drive, atau boleh juga di yang titik 9 ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ini untuk Google Doc, logonya seperti ini. Kalau untuk Google Slide yang ini ya. Google Doc itu sama seperti Word, Microsoft Word. Kita buka saja ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya sekarang screen-nya? Terlihat. Ya, terlihat. Takutnya tidak terlihat lagi ya seperti Sudah tadi. terlihat. Ya. Baik, nah ini adalah tampilan Google Doc, Bapak Ibu. Bisa memulai dengan dokumen baru ya, atau bisa memilih salah satu template di sini. Kita bisa memulai baru ya, ini Google Doc kita mulai baru. Nah, di sini untuk judul ya, untuk judul ada di atas. Lalu di sini sama ya, sama seperti Word ya tampilannya. Bedanya kalau Google Doc itu lebih enaknya menurut saya Bapak Ibu, kalau kita lupa mengesave, mereka langsung save otomatis. Dan saat kita mengedit, mereka langsung berubah secara otomatis pula itu. Lalu bisa di-offline-kan juga. Nah, ini akan saya tunjukkan di sini cara meng-offline-kan. Nah, di sini ada ya, sediakan offline. Silakan klik saja sediakan offline. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah mengetik, klik sediakan offline, itu akan meminta memuat ulang dahulu ya, memuat ulang, baru bisa ini. Baru nanti disediakan offline. Jadi kalau misalnya, aduh khawatir nih jaringan internetnya kurang, atau misalnya, waduh ini takut lumayan lah pulsa gitu ya, pulsa kuota ya. Saya juga sering mengaktifkan ini ya, sediakan offline. Jadi bisa menggunakan offline. Nah, ini ya. Nah, ini untuk file menunya ya. Nanti bisa ya Bapak Ibu dipelajari lagi lebih dalamnya seperti ini. Sisipkan. Nah, ini untuk menyisipkan. Bisa menyisipkan gambar itu bisa upload dari komputer. Yang enak ini di sini seperti ini, telusuri internet. Nah, di sini Google-nya langsung nyambung ya. Misalnya saya mengetik buku. Langsung. Tidak usah kita buka. Kadang kita kan buka Google lagi ya susah. Kalau ini tinggal klik saja buku, sisipkan. Langsung ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini enaknya ini. Lalu di sini
ada. Nah, ini diagram juga dan sebagainya. Header footernya juga ada, sama seperti Word lah pada umumnya ya. Nah, ini untuk alat. Nah, kalau ini yang untuk yang baru, untuk yang membuat dokumen dari awal, di alatnya itu tidak tersedia dikte. Tidak tersedia dikte, biasanya ini saya juga, di saya ini tidak ada, tapi mungkin beda ya di yang Bapak Ibu. Lalu di sini nanti kita akan buka yang sudah ada template-nya, nanti akan saya tunjukkan diktenya di mana. Di sini, di alat ini bisa menerjemahkan dokumen secara langsung. Ya. Bahasanya mau dirubah menjadi bahasa apa, itu bisa dirubah di sini. Seperti itu. Nanti silahkan dioprek-oprek ya, apalagi di sini banyak Bapak Ibu operator yang sudah ahli-ahli ya. Mungkinlah lebih cepat gitu, lebih mudah. Nah, jadi di sini saya hanya memperkenalkan saja ya ini layanannya seperti ini. Nah, ini untuk add-on, ini untuk menambahkan. Jika ada yang mau ditambahkan itu boleh dari sini ya. Bisa diklik saja. Nah, seperti itu. Ini untuk Google Doc. Nah, kita akan beralihnya Google Doc-nya ke yang ini ya Bapak Ibu biar enak. Yang ada template-nya, kita ke template aja sebentar. Oh maaf, kalau yang itu langsung ke sini. Nah, dari sini saja yang bisa. Nah, lebih enak yang titik 9 ya Bapak Ibu, jadi enak kita bisa pilih template. Nah, kalau saya enaknya pakai yang ini. Ini bisa ya kita gabungkan dengan link-link, jadi bisa menjadi nanti Hyperdoc. Itu satu pekerjaan, satu lembar, siswa bisa di situ semua. Jadi bisa melihat video, bisa langsung akses ke kuis dan sebagainya, itu bisa di sini disemuakan, itu bisa ya. Jadi Hyperdoc nanti. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau yang pakai template ini sudah enaknya ada alat. Nah, ini ada dikte. Ini yang enak banget ya Bapak Ibu kalau kita mau membuat naskah atau soal atau lagi malas mengetik, enaknya pakai ini. Tinggal klik saja, misalnya saya bicara. Nah, ada ya Bapak Ibu. Kalau untuk pindah baris, kita bilang saja baris baru. Nah, langsung otomatis. Kalau tanda baca, sebutkan saja titik misalnya. Nah, begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini ya. Ini kelebihannya dari Google Doc ini. Nah, lalu ulangi, Bu. Ya, gimana? Itu cara mengeluarkan tanda spekernya gimana ya? Ada diktenya gitu. Iya, Bu. Ya, begini ya. Saya ulangi, boleh. Itu, tapi Bapak Ibu nanti mengaksesnya yang sudah ada template. Nanti dihapus saja yang tulisannya. Karena kalau yang baru, entah ya tahu sama ya, kalau yang di laptop saya itu tidak ada dikte, tapi kalau yang template sudah ada. Nah, di sini alat dikte. Jadi klik yang alat, langsung masuk ke dikte. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Tinggal klik saja mic-nya, langsung bicara. Halo. Nah, baris baru. Nah, seperti itu. Titik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ini secara sekilas saja ya. Lalu Bu, saya mah lebih enak nanti mengedit biar kertasnya itu pas, itu enak di Word. Bisa ya Bapak Ibu, kita ke file lalu download menjadi Microsoft Word. Ya, langsung. Mau menjadi PDF, mau menjadi apa, jadi tidak usah dirubah ya, jadi langsung seperti itu enaknya di sini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu mulai ini jatuh cinta tidak dengan Google Doc ini? Gitu. Ini ya Google Doc itu kelebihannya seperti ini. Lalu bisa dibagikan. Dibagikan sama seperti tadi pengaturannya. Di sini bisa diubah ya.
tambahkan email misalnya. Nah, dirubah di sini apakah editor, pengakses saja atau pemberi komentar. Seperti itu. Lalu bisa linknya sama seperti tadi. Jadi rata-rata seperti ini. Jadi jangan lupa mengubah ya Bapak Ibu. Kalau tidak diubah nanti bahaya, tidak bisa digunakan nanti oleh teman kita ya, oleh teman kita, rekan kita yang mau menggunakan ini. Jadi ininya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tetap terlindungi ya atur saja di sini. Seperti itu. Bisa disalin sini, disalin linknya. Klik saja salin link. Nah, selesai. Bagaimana Bapak Ibu ya? Cukup ya untuk Google Doc? Untuk Google Doc, bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini untuk ini ya, bold. Ini untuk italic. Ini ya, untuk underline dan sebagainya. Ini sama seperti ini ya, sama seperti Word. Tidak kalau yang kita kan sudah biasa ya mengetik menggunakan Word, jadi tidak sulit lagi lah mungkin ya. Bu, maaf Bu, Bu Arni. Ya. Maaf ini sebaiknya memang setiap peserta itu sambil langsung praktek di laptop. Ya. Langsung di laptop boleh ya, boleh langsung di laptop. Atau nanti ini Google Meet ini saya rekam ya Bapak, jadi bisa dipelajari lagi. Nanti boleh dipelajari lagi. Nanti akan saya upload di Classroom ya. Gitu. Baik, saya lanjut ke Google Slide. Jadi saya sarankan kalau mau jangan pakai yang ini, boleh tapi ya pakai yang ini. Boleh ini langsung, tapi kalau saya lebih enak pakai ini ya. Ini tidak masuk Drive juga bisa, jadi langsung saja di yang ini ya. Seperti ini misalnya. Nah, jadi langsung ke sini. Nah, langsung di sini juga bisa. Jadi tidak perlu masuk Drive dulu juga bisa. Nah. Sekarang kita masuk ke Google Slide ya. Google Slide. Ya. Google Slide. Google Slide. Nah. Google Slide sama seperti PowerPoint pada umumnya. Di sini hanya bisa mengedit langsung berkolaborasi itu ya. Bedanya kalau fitur-fitur Google itu seperti itu. Di sini ada file, juga ada sediakan offline seperti tadi. Nah, kalau di sini tidak ada dikte. Jadi kalau dikte karena khusus ya, kalau dikte itu untuk teks-teks. Jadi yang ada itu hanya di Google Doc. Kalau di sini tidak ada. Ini sama ya, sama pada umumnya sama ini ya. Kita bisa mencari, nah tema di sini. Temanya bisa memilih, sudah disiapkan. Misalnya kita pilih ini. Nah ini ya. Boleh misalnya kita mau menyisipkan gambar. Gambarnya dari internet. Nah enak ya Bapak Ibu, langsung saja kita ketikkan. Makanan misalnya ya. Maaf sebentar. Makanan. Sunda. Nah. Langsung muncul ya. Mau masukkan yang ini, kita klik saja, sisipkan. Nah, gambarnya nanti bisa diatur-atur ya Bapak Ibu. Nah, biar enak intinya hapus saja bawaannya ini. Sama seperti PowerPoint. Misalnya kita ingin, ada beberapa makanan nih, kita dua saja ya. Dua, ini contoh saja. Gambar, telusuri dari internet. Boleh ini, kita upload lagi, sisipkan. Nah, seperti itu misalnya.
Nah, ini bisa ya Bapak Ibu, jadi sama seperti pada umumnya yang seperti biasa, jadi di edit seperti PowerPoint, tidak ada bedanya. Hanya enaknya seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa bisa berkolaborasi. Ini juga bisa di download ya, download. Nah, ada PowerPoint, teks biasa dan sebagainya. Bisa jadikan gambar juga langsung. Sediakan offline. Nah, ini ya. Buat salinan. Bisa juga dibuat salinan. Seperti ini kalau buat salinan, misalnya Bapak Ibu ingin menyalin file orang, tapi supaya enak, jadi atas nama Bapak Ibu, itu bisa ya. Asal diizinkan oleh yang membuatnya gitu ya. Di sini misalnya buat salinan seluruh presentasi. Nah, langsung ini ada ya salinan. Lalu langsung saja klik OK di sini. Ya. Itu ya. Enaknya Google Slide seperti itu. Bisa juga ini digunakan untuk tugas ke anak. Tugas ke anak ini juga bisa. Anak bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu di sini ya. Bisa. Contoh ya, ini dibagikan kayak tadi. Coba nanti boleh ada yang mau mencoba, ada yang buka ini laptopnya. Ada yang sambil mengetik. Ada. Boleh ya Bu, boleh nanti coba gabung ya. Nah, coba emailnya apa Bu? Atau mau saya coba bagikan link akses saja ya di sini. Nanti boleh di sini, tapi ini tidak lebih dari 100 kalau tidak salah ini. Jadi bisa bergabung di sini. Nah, salin link. Saya ini di chat ya. Saya bagikan di chat. Boleh ada yang mau mencoba. Boleh ada yang mau mencoba, mau masuk, silahkan. Ada ini ya, sudah masuk Bapak. Pak Supriyadi, ada masuk. Terus ada, siapa ini? Bu Dewi. Nah, boleh Bu, coba diedit, dicoba diedit, silahkan. Ada yang mau coba ketik-ketik di sini? Penasaran, silahkan. Nah, coba ya saya tambahkan slide baru. Nah, jadi kolaborasi. Coba. Oh, mohon maaf ya, aksesnya saya lupa, tidak pakai editor. Aduh, mohon maaf. Nah, ini ya kesalahan. Saya sudah perbaharui. Coba bisa diedit tidak? Tadi hanya lihat saja. Ada yang mau ini coba diketik-ketik gitu di situ? Belum bisa diedit. Belum bisa diedit Bu. Belum bisa. Iya. Coba kita Belum Ini, bisa, Bu. Bu. kayaknya kita ulang ya. Kita ulang Ya. linknya. Kita ulang linknya. Mohon maaf. Udah bisa di-refresh aja di laptopnya? Di-reload aja, di-reload. Oh iya, dicoba di Bapak Ibu. Bisa ya dirubah ya? Udah bisa. Oh, udah bisa ya. Nah, jadi enaknya seperti ini ya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan ini saling kolaborasi dengan teman-teman. Ya, nanti siswa bisa menggunakan ini atau misalnya dengan guru. Sama yang tadi juga seperti itu untuk Google Doc, jadi bisa langsung saja. Nah, itu ya. Ada di sini saya kelihatan, ada Bu Rani, ada kelinci anonim ya, yang ngetik di sini Bapak Supriyadi. Jadi kelihatan di sini kita bisa mengontrol siapa saja yang masuk, ada ya anggotanya di sini, nah ada 12. Ada yang menghapus itunya.
Ya, ada yang nulis angka 1 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah enaknya menggunakan fitur dari Google ini. Nah, itu ya mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Keren ya. Keren ya, memang fitur Google ini keren ya. Saya juga awalnya sebelum ikut pelatihan ini ya, awalnya saya itu coba-coba. Saat ada yang share, saya juga dapat dari Patarmana ya, Patarmana di-share di siapa yang mau berminat, saya coba saja daftar, saya ikut. Waktu itu pelatihan yang diadakan tuh dari orang luar ya, kalau tidak salah masternya itu Pak Yudi dan Pak siapa ya, saya lupa. Berdua. Jadi di situ tugasnya lebih berat ya Bapak Ibu karena harus memindahkan slide. Jadi saya harus meng-screenshot dari setiap apa yang disuruh. Jadi untuk menunjukkan maksudnya sudah paham atau tidak, mungkinnya seperti itu. Jadi saya harus meng-screenshot terus. Misalnya membuka file, caranya membuka file bagaimana, sudah betul atau tidak, nanti dinilai seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa ya di sini ikut nanti setelah pengimbasan ini saya pengimbasan setelah mengikuti yang saya Bapak Ibu bisa berkesempatan ikut GMT. Jadi seperti saya. Jadi saya ini belum selesai ya Bapak Ibu. Ini saya juga masih dalam proses pelatihannya. Tugasnya itu salah satunya menyampaikan informasi ini. Jadi saya juga sama-sama masih belajar ya Bapak Ibu. Saya mengenalkan fitur-fitur yang ada pada Google. Wah, ini sudah banyak ya, hebat ya. Saya yakin ya Bapak Ibu lebih, banyak yang, ini ya Bapak sudah, Bapak siapa ini, sudah Bapak Harun ya, sudah mengupload, luar biasa. Mudah dipahami juga ya kalau fitur Google ini. Nah, cukup sekian mungkin ya tentang Google Slide, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya biar tidak terlalu siang. Bagaimana? Apa masih senang di sini? Oke, lanjut. Ya, dilanjut. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Iya, semangat Ya, ya. semangat. Iya, boleh. Kita tutup saja ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke Google Form. Nah ini Google Form. Google Form, kalau rekan-rekan saya di sini di Paku Jajar sudah terbiasa ya. Sudah ada hebat-hebat ya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan saja ya Bapak Ibu di sini cara membuat Google Form. Apa bedanya dengan Gmail biasa? Sangat berbeda ya. Ternyata ada bedanya. Awalnya saya pikir biasa, mungkin sama saya dulu. Wah ini sama aja lah, mungkin sama aja pakai Gmail biasa sama belajar ID tidak ada beda. Padahal ada bedanya. Kita bisa membatasi ya penggunaan Google Form itu bisa kita batasi. Siapa yang mau menggunakan bisa diatur apakah itu boleh digunakan siapa saja atau boleh atau hanya dibatasi yang Google ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Aduh ini mati. Miringnya. Ibu punten ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini batu laptop saya habis jadi harus dicas dulu. Kita masuk lagi ke materi Google Form. Nah, di sini Google Form sama tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulik sendiri ya. Nah, saya yakin lah Bapak Ibu lebih hebat-hebat ya. Nah, di sini ada Google Form. Kita coba buka Google Form. Kita buat Google Form baru. Penggunaan Google Form sangat praktis, enak sekali ya digunakan. Menurut saya yang kadang malas untuk menilai ya.
malas untuk menilai, hanya ya kita harus mau saja mengetik soalnya terlebih dahulu gitu ya. Tapi ada nanti lebih lanjut boleh dipelajari Bapak Ibu, jadi ada yang bisa langsung dari dokumen Excel ya, bisa langsung menjadi soal di Google Form gitu ada. Nah, ini untuk judul boleh kita ketik misalnya di sini kuis ya, kuis interaktif lah ya. Kuis interaktif. Contoh, ini klik saja di sini, nanti akan berubah sendiri. Nah, di sini boleh menuliskan nama, misalnya ya, nama siswa siapa. Pilihannya di sini bisa jawaban singkat. Kalau jawaban singkat nanti siswa mengetik sendiri, atau boleh juga menggunakan drop down. Nah, saya suka menggunakan drop down karena kenapa? Membatasi orang yang masuk ya, mengantisipasi. Tapi memang kalau bisa juga diatur di pengaturan siapa yang bisa masuk, atau apa namanya pengaturannya hanya akses 1 kali saja, dibatasi 1 kali masuk ke form itu ya, bisa di sini. Nah ini nama siswa, misalnya kita kalau drop down misalnya ini ya, Ananda. Lalu di sini misalnya Asih ya. Contoh saja ini. Nah, ini kita perhatiin nanti begini ke bawah. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang jawaban singkat nanti munculnya ya begini, jadi biasa gitu. Perhatiin ya. Nah, seperti ini. Jadi diketik di sini. Anak ngetik saja namanya siapa. Nah, selanjutnya jangan lupa ini untuk poinnya jawab wajib diisi. Nah, wajib diisi. Lalu untuk ini saat membuat kuis, Bapak Ibu, kalau untuk jawaban singkat, ini Google Form membacanya itu yang pasti ya. Jadi kalau misalnya perbedaan huruf, 1 huruf besar kecil gitu berpengaruh. Jadi saya sarankan kalau Google Form, kalau pakai jawaban singkat, ini kurang efisien ya, karena nanti kita sendiri yang akan pusing memeriksa satu-satunya. Nah kalau atau bisa juga dengan ini ya, memberikan alternatif jawaban. Misalnya di sini ada pertanyaan, misalnya siapakah ya? Siapakah siapakah Presiden Indonesia sekarang? Kalau kita pilih pakai jawaban singkat, nanti pengaturan ininya harus jadi ada beberapa alternatif jawaban. Nah, sebelumnya kita ubah dulu kalau ya. Untuk kuis ini pakai ini ya, klik pengaturan atau setelan. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya ada pengaturannya. Batasi untuk pengguna belajar ID. Jadi kalau yang tidak menggunakan akun belajar ID tidak masuk ke sini. Ini maksudnya supaya kalau misalnya kita sudah mengaktifkan semua ya siswa-siswanya, biar dia jadi biar dia termotivasi untuk mengaktifkan pakai batasan ini supaya dia akhirnya bisa saya harus mengaktifkan seperti itu. Jadi di sini bisa diatur, tidak diklik dua-duanya, berarti ini jawabannya email yang masuk itu akan terus-menerus, tidak dibatasi gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita batasi, mereka hanya bisa 1 kali masuk, tidak bisa mengulang seperti itu. Tapi kalau tidak dibatasi nanti mohon maaf ya. Nanti mereka terus mencoba, jadi ingin lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya mending dibatasi saja biar kita enak nanti periksanya. Nah, ini untuk presentasi di sini ditulis di sini pesan yang akan di akhirnya. Di akhirnya misalnya terima kasih ya. Terima kasih sudah menjawab dengan
Baik. Nah, ini contoh saja. Itu. Terima kasih. Sudah jawab dengan baik. Nah, ini simpan saja nanti ya. Kita masuk lagi ke kuis dulu. Rubah jadi kuis. Nah, jadi kalau ingin bisa otomatis ada jawaban, ada nilai, anak bisa lihat, kita juga lebih mudah pakai kuis. Rubah ke kuis, jangan lupa dirubah ke kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, lalu di sininya pertanyaan tidak terjawab, apakah mau ditampilkan atau tidak? Misalnya jawaban, takut banyak pertanyaan ya, sudah saja jawabannya ditutup. Nah, boleh. Kalau misalnya, tapi anak biar latihan belajar, pakai bola ini, boleh. Nilai poin, jadi anak bisa melihat dia poinnya berapa. Jadi ini enaknya seperti itu ya Bapak Ibu, kita simpel ya, kita enak, karena otomatis ini masuk ke drive kita. Jadi masuk ke drive kita, nanti kita bisa download hasilnya itu dengan jadi pakai spreadsheet. Nah ini ya contoh ini yang isian misalnya siapakah Presiden Indonesia sekarang? Kunci jawaban. Di sini ada poinnya. Misalnya poinnya di sini 20. Nah ini kalau kita, nah ini jawaban yang benar tulis. Misalnya 1 pakai kapital. Ini harus antisipasi kalau untuk menggunakan jawaban singkat. Hanya lebih enak pakai ini ya. Takut ada yang menulis begini. Misalnya, maaf. IR. Apa jadi apa sih saya lupa ya. Joko Widodo misalnya ya. Anak jawabnya Joko Widodo. Jawabannya bisa pakai kecil semua, takutnya pakai kecil nanti anak mengetiknya. Jokowi. Takut ada Jokowi. Oh iya, bisa Jokowi gitu Pak ya. Dan sebagainya itu bisa ditambah di sini sampai beberapa. Tapi kadang sering ya saya juga menggunakan ini harus diperiksa ulang lagi ya, karena ini Google-nya tidak otomatis kalau membaca yang seperti ini. Lebih enak menggunakan PG ya atau pilihan ganda. Nah itu. Nah bedanya dengan Gmail biasa, misalnya di sini kita bisa, nah ini. Bentar. Nah, tambahkan video. Jadi kita bisa menambahkan video Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah yang di email yang biasa itu, yang Gmail biasa tidak ada ini. Jadi YouTube misalnya kita langsung tema 1, tema 2 ya, tema 2, tema 2 pembelajaran 1 misalnya kelas 5 hari. Nah, sudah disiapkan. Kita tinggal pilih saja, misalnya ini ya, yang paling atas. Kita klik, pilih. Sudah masuk. Nah, beri aja judulnya apa. Misalnya, simak video berikut. Nah, bisa ya seperti itu. Terus di sini di bawahnya misalnya mau bertanya tentang video. Misalnya apa isi video? Isi video di atas. Nah, jawab di sini misalnya. Pakai jawaban singkat atau pakai paragraf. Cuma resikonya ini Bapak Ibu harus menilai sendiri, dilihat lagi ya nanti jawaban anaknya satu-satu seperti itu. Atau misalnya saya mau pakai PG, bisa ya di sini pakai PG. Nah itu, jangan lupa wajib diisi. Ini perbedaannya ya, enaknya seperti itu kalau menggunakan akun Belajar ID. Boleh nanti kita coba yang akun Gmail biar terlihat perbedaannya. Nah, ini ya. Nah, untuk
Kalau saya kan, kalau tema ya Bapak Ibu ya, ada beberapa pelajaran. Kalau saya biasanya membagi. Nah, pakai bagian ini. Nah, ini untuk fungsinya nanti nilainya itu terekapnya itu satu bagian. Itu mempermudah. Jadi kalau misalnya ini PPKN, sudah selesai 5 soal, pakai bagian lagi. Itu nanti terlihat poinnya itu terpisah gitu. Kalau ingin langsung terpisah itu ya. Kalau saya seperti itu, jadi nilainya langsung terpisah. Tema tapi langsung terpisah. Itu enaknya seperti itu. Pakai Google Form ini. Nah, ini kalau untuk mengirim, nah ini salah jawaban. Nanti terlihat di sini. Ya, jawabannya. Bisa di-download ininya, membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru saja. Langsung terlihat di sini ya. Jadi nanti ini ada yang ngejawab di sini nama siswa, siapa yang jawab, betul apa enggaknya di sini terlihat. Poinnya yang paling utama kita lihat poinnya, skornya ya. Nilainya berapa itu sudah terekap di sini. Itu enaknya pakai Google Form. Kalau ingin melihat, tinggal klik sini saja pratinjaunya. Nah, ya. Oh, begini tampilan kuis kita di anak itu seperti ini ya. Begitu. Nah, ini tema. Nah, tema itu untuk yang di atasnya mau di macam-macam. Ini sudah disediakan oleh Google. Jadi kita bisa milih macam-macam. Nah, mungkin yang sudah biasa menggunakan ya, sudah hafal, sudah tahu ini. Boleh juga mengunggah, cari ini. Kalau mengunggah ini kita buat dulu, boleh ditempel di sini atau misalnya dari Google download boleh. Tapi lebih simpel di sini ya, cari langsung tema di sini. Khusus anak-anak, pernikahan. Nah, pernikahan kalau undangan mungkinnya ini ya dan sebagainya seperti itu. Nah, baik, itu mungkin ya Bapak Ibu kalau tentang Google Form. Insya Allah tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya. Inilah insya Allah dipermudah. Pokoknya kalau Google Form itu memudahkan kita ya, jadi memudahkan. Siswa juga menjawabnya kan jadi langsung. Kalau misalnya nanti bisa juga lebih ditambah lagi ya pakai add-on itu bisa di waktu. Nanti boleh kalau misalnya lebih panjang lagi penjelasannya, banyak ya disimak di YouTube juga banyak ya cara-caranya seperti apa. Karena sudah banyak yang pengimbasan seperti ini jadi sudah pada hafal. Nah, ini untuk mengirim, kirim saja. Nah, bisa mengirim menggunakan email. Kalau email tapi ini ribet ya Bapak Ibu diketikkan satu-satu emailnya. Nah, kalau ini pakai link. Bisa perpendek linknya. Salin lalu dibagikan ke kelasnya atau di grup WA boleh. Nah, itu mungkin untuk Google Form ya. Nah, ini kita coba ke yang Google Form biasa ya, yang pakai akun biasa. Kita lihat perbedaannya, yang pakai Gmail biasa dan yang menggunakan akun belajar. Nah, ini Google Form. Ini coba kita buka. Nah, ini kalau untuk Google Form yang biasa. Sama ya, pada dasarnya sama, berarti sama bisa pakai video juga di sini. Berarti yang membedakan itu hanya di sini ya. Nih. Nah, ini bedanya di sini. Jadi hanya bisa batasi satu jawaban. Jadi email apapun bisa masuk. Kalau yang tadi bisa dibatasi hanya belajar ID. Ini sama ya tampilannya. Nah, ini kuisnya sama ya. Sama seperti tadi, tidak ada berbedanya ini ya.
jika membandingkan dengan akun biasa. Lalu di sini bagikannya sama ya, sama. Nah, ini. Jadi hanya di pengaturan yang tadi yang berbedanya itu. Di pengaturan. Temanya juga sama. Nah, di sini bisa tambah kolaborator ya, yang Gmail biasa juga. Oh ya, ini belum saya bahas ya. Maksudnya tambah kolaborator ini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi email yang itu bisa mengedit kayak tadi ya, jadi begini. Misalnya saya masukkan email saya. Nanti email ini juga bisa mengedit. Atau misalnya pakai link ini ya, pakai link. Nah, sama seperti tadi ya, diatur saja ininya. Editor, oh ini hanya editor ya. Jadi bisa ikut mengedit. Misalnya Bapak Ibu sudah buat nih link Google Form, ingin berbagi dengan temannya. Biasanya yang ada 2 rombel ya di sekolahnya. Atau seperti di sini Pak Kojajar ada 4 rombel, kita suka saling berbagi ya menggunakan itu kolaborator. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu untuk Google Form. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bolehlah saya buka 3 penanya saja. Nanti sisanya boleh menjapri saja. Mangga, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau cukup saja? Cara membuat di HP bisa nggak Bu, katanya Bu? Oh, di Cara HP. bikinnya Ya. di Android. Oh, di Android ya. Oke, kalau untuk di Android, untuk Gmail biasa bisa. Tapi kalau untuk buat slide terus bikin Google Doc, itu bisa di HP tapi harus di-download dulu aplikasinya. Harus mendownload dulu aplikasinya. Jadi mendownload aplikasi Google Slide atau Google Doc itu bisa. Tapi kalau Google Form itu masuk saja langsung ke ininya, langsung ke Chrome-nya. Jadi langsung masuk Chrome. Nanti bisa. Saya sering membuat Google Form itu di HP ya, Bapak Ibu ya. Karena simpel kan ya, kalau di HP bisa dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kalau nanti saat meriksa baru saya buka laptop seperti itu. Bisa di HP juga, asal ada aplikasinya ya. Kalau hanya Google Form saja yang pakai Chrome. Jadi boleh di-download nanti Google Doc atau Google Slide, atau juga nanti ada lagi Google Sheet. Nah, itu bisa asal di-download saja di HP-nya. Juga untuk anak-anak, nanti kalau misalnya memberikan tugas ke anak-anak supaya kolaborasi itu ya, anak-anak juga harus mendownload dulu ya Bapak Ibu aplikasinya. Karena kalau tidak mendownload nanti tidak bisa terbuka seperti itu. Ya. Begitu Pak Intan ya Bapak. Mangga ada lagi? Perlu diberitahukan kembali ya Bapak Ibu untuk pelatihan ini Google Meet selama 2 hari. Jadi besok juga kita Google Meet lagi untuk pembahasan selanjutnya. Jadi langsung praktek seperti ini ya. Jadi saya langsung menjelaskan. Tapi Bapak Ibu juga nanti bisa mempelajari di classroom-nya. Di classroom. Nanti di classroom saya akan berikan semua materi dari Google langsung. Jadi itu sudah disiapkan untuk
para GMT itu ada materi dari Google-nya. Nanti boleh Bapak Ibu dipelajari ya, dipelajari sendiri. Jadi ini intinya belajar mandiri, tapi saya hanya membimbing ya. Saya membimbing, jadi saya membimbing menunjukkan Bapak Ibu supaya bagaimana sih caranya nanti di ujiannya bisa lulus semua di atas nilai 80. Amin ya. Nah, karena yang diakuin sama Google itu yang di atas 8 ini. Amin. Ya. Jadi nanti kalau ujiannya lewat Google Form. Google Form-nya, jadi nanti ada latihan. Saya nanti siapkan di Classroom itu ada setelah unit, nanti saya atur ya waktunya. Materi saya berikan semua itu ada 3 unit. Jadi silakan dipelajari sendiri lebih detailnya. Lalu nanti akan ada latihan. Nah, itu yang tugas latihan itu yang membuatnya langsung dari Google itu ya, saya hanya membagikan linknya saja. Jadi nanti ada tugasnya, Bapak Ibu di screenshot hasilnya, dikirimkan di Classroom-nya, nanti saya nilai. Nah, untuk Classroom nanti pembahasannya besok ya Bapak Ibu, nanti saya jelaskan bagaimana cara mengirim tugas, bagaimana membuat tugas untuk anak ya. Siapa tahu ada yang mau menggunakan juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Google Meet-nya itu hanya 2 hari. Nanti rekamannya juga akan saya simpan di Classroom, jadi bisa dilihat lagi. Lalu nanti materi-materinya juga bisa dibaca. Nah, seperti itu. Jadi, bagi yang belum masuk ke Classroom, silakan boleh bergabung. Karena nanti semua tugas akan ada di Classroom. Semua materi akan ada di Classroom. Yang bisa membimbing Bapak Ibu ya semuanya. Jadi, saya itu hanya perantara ya Bapak Ibu. Semuanya nanti tergantung Bapak Ibu kembali ya. Bapak Ibu lagi, nanti tergantung Bapak Ibu lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ada lagi yang akan ditanyakan tentang ini ya. Materi yang tadi sudah sampaikan, mangga. Kalau untuk Google Form, jika tidak ingin dijadikan kuis atau hanya dijadikan angket juga bisa ya. Angket, jadi hanya mengisi saja, tidak ada nilainya, bisa. Nah, itu bentar nanti bisa dipelajari lagi. Bagaimana, ada yang ditanyakan lagi? Mangga. Mumpung Untuk tugas ya, Barni, mohon mangga. ya. Untuk tugas setelah selesai 2 hari ini, apakah ada waktu tambahan, Barni? Maksudnya gimana, Pak? Untuk menyelesaikan tugasnya. Tugasnya Misalkan saya kasih. Latihan kan 2 hari. Ya. Tugas sama apakah ada seperti tambahan? Ada pas sampai tanggal 7. Jadi belajar mandirinya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya. Jadi di situ nanti sama saya akan dibagi ya. Jadi 2 hari. Ya, sami-sami Bapak. Jadi nanti ya Bapak Ibu akan saya bagi 2 hari. 1 unit itu 2 hari. Kalau bisa diselesaikan dalam 2 hari. Jadi supaya tidak numpuk. 1 unit, 2 unit yang kedua misalnya 2 hari. Unit ketiga 2 hari. Nanti terakhirnya baru aja ujian yang Google. Setelah ujian, seperti yang saya bagikan di itu, nanti ada pemprosesan untuk sertifikat ya. Sertifikatnya dari Google langsung. Penyesuaian data dan sebagainya. Jika ada yang masih belum mengaktifkan email belajar, nanti kan ada di daftarnya, nanti sama saya akan di satu grupkan ya, Bapak Ibu, ada yang grup kedua yang belum memiliki email belajar. Jadi apa atau kendalanya untuk mengaktifkan, silakan nanti di situ di forum terpisah, mungkin seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi tugas saya di sini hanya bagaimana ya, kepanjangan tangan ya, mungkin kepanjangan tangan dari Repo, dari Google. Perlu diketahui bahwa Repo itu yang perusahaan yang di Indonesia yang kepanjangan tangan dari Google di internasional. Di Indonesia itu adalah Repo. Jadi Repo ini merekrut semua guru-guru untuk
yang GMT itu ya, Google Master Trainer, untuk bisa menyampaikan lagi materi ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa, asalkan nilai memiliki belajar ID dan nilainya di atas 80, bisa mengikuti GMT ini ya. Nanti kalau ada lagi batch 6, nanti akan saya informasikan lagi ya kalau misalnya ada. Jadi silahkan misalnya berminat, oh iya ingin ikutan nih. Yang saya rasakan itu mengikuti pelatihan ini banyak manfaatnya ya Bapak Ibu, jadi lebih paham. Apalagi dijelaskannya itu langsung oleh itu ya mentornya, coach langsung dari Repo. Jadi lebih mendalam sekali ya. Jadi kalau saya ini hanya pengantar, saya ditugaskannya hanya memberikannya pengantar, hanya seperti ini. Jadi kalau ingin lebih mendalam lagi nanti bisa mengikuti Google Master Trainer yang lebih lanjut seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan, mangga. Mangga pilih anu diteruskeun deui. Atau mau ditutup saja? Sekian saja ya, tidak ada pertanyaan lagi. Berarti nanti kita lanjut besok saja gitu. Ya mungkin nanti kalau ada bertanya di grup WA aja. Oh iya boleh ya, lebih panjang lagi ya. Mohon. Ya, sambil belajar praktek nanti mungkin ada yang kurang paham, bisa ya mohon dijawab saja nanti sama Ibu ya. Ya insya Allah ya. Saya bantu. Nah ini untuk rekaman berarti langsung saya share saja ya nanti di Classroom, jadi Bapak Ibu bisa langsung mempelajari lagi. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup saja ya Bapak Ibu ya pertemuan hari ini ya. Tapi sebelumnya bagaimana kita selfie dulu atau ya? Kita berfoto dulu bersama untuk ini dokumentasi. Mangga orang selfie sadayana ayo. Sebentar. Wah, itu Bu Email. Meriung Bu Email. Bagus, semangat saya. Ya. Sebentar. Kita ya. Siap. 1 2. Atos teu acan. Atos teu acan selfie-na. Atos di bawah. Insya Allah. Teu karaos selfie-na teh. Udah ya. Terus foto rame lagi ya, Pak. Foto. Bapak Ibu sudah terbawa semua ya. Jadi ada yang tidak terbawa di sini Bapak ya. Mohon maaf jika misalnya nanti ada yang tidak ada. Karena di sini ada yang tutup juga. Airana, di sini Airana sini. Airana sama Aura. Airana terus di sini nama Airana. 20. Boleh nanti Bapak
Bapak Ibu yang mau screenshot sendiri juga silahkan supaya ada gambarnya sendiri, nanti boleh di-share di grup karena ini tidak Ini terbawa kelompok semua. apa ya? Berapa tahun? Hanya Pinggir sama kayak yang ini lain. muatan Pak Supri, mikna saya dimatikan dulu Pak Supri. hanya sampai berapa ini 49 ya, jadi tidak terbawa semua. Silahkan boleh di screenshot sendiri juga ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan kedua besok sekitar pukul 9 ya, mungkinnya Bapak Ibu insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa on time ya. Jadi langsung. Nah, ya. Saya akhiri dulu Google Meet pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.